Tiap tahun ada satu perdebatan yang sepertinya selalu memecah belah kita di Indonesia. Pertanyaannya sederhana aja, kapan sih hari raya dimulai? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang pria yang menggunakan sebuah lensa unik untuk akhirnya menyatukan kita semua. Oke, yuk kita langsung aja ke intinya. Pertanyaan ini pasti udah nggak asing lagi buat kita semua kan? Setiap tahun selalu aja ada potensi perbedaan kapan kita mulai puasa Ramadan atau kapan kita sholat Idul Fitri. Dan ini tuh bukan masalah sepele loh, ini perpecahan yang terasa nyata, kadang sampai ke level keluarga dan komunitas. Jadi pertanyaannya gini, kok bisa ya negara yang udah modern begini masih aja berdebat soal hal yang sama setiap tahun? Untuk ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita perlu mundur dikit nih buat lihat akar masalahnya. Ini tuh udah kayak sebuah siklus yang terjadi setiap tahun, yang bisa kita sebut perdebatan bulan tahunan. Nah, disinilah jantung perdebatannya. Jadi, ada dua kubu utama. Di satu sisi ada metode hisab. Ini pada dasarnya adalah hitungan-hitungan astronomis yang super presisi buat memprediksi di mana seharusnya posisi bulan. Di sisi lain, ada ruqyat, yaitu tradisi mengamati langsung bulan sabit baru atau hilal pakai mata telanjang. Nah, masalahnya, selama puluhan tahun, dua metode ini seolah-olah nggak pernah akur, sering banget bikin tegang, dan ya gitu deh, tanggal hari rayanya jadi beda-beda. Selama bertahun-tahun, rasanya masalah ini mentok, nggak ada jalan keluarnya. Tapi, ternyata solusinya justru datang dari arah yang sama sekali nggak kita duga. Bukan dari seorang ulama, bukan juga dari politisi, melainkan dari seorang insinyur nuklir dengan visi yang sangat unik. Jadi, siapa sih sebenarnya Insinyur Agus Mustafa ini? Beliau ini adalah kombinasi yang langka banget. Bayangin ya, otaknya itu otak insinyur nuklir dari UGM, jadi cara mikirnya sangat metodis dan berbasis logika. Tapi pengalamannya sebagai jurnalis bikin dia jago banget nerjemahin ide-ide rumit jadi bahasa yang gampang kita pahami. Dan yang paling penting, hatinya itu hati seorang sufi yang bisa melihat spiritualitas dalam segala hal, dari atom terkecil sampai galaksi yang maha luas. Kutipan ini nih, ini kuncinya. Bagi Pak Agus, sains itu bukan lawan dari iman. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, teleskop itu ibarat sajadahnya dan kamera itu adalah cara dia berzikir. Dalam banget kan? Motivasi spiritual yang mendalam inilah yang jadi bahan bakar dari semua karyanya. Dengan bekal yang super unik ini, pikiran seorang ilmuwan dan hati seorang sufi, Agus Mustafa memulai sebuah revolusi. Sebuah revolusi yang benar-benar akan mengubah cara kita memandang langit untuk selamanya. Coba kita ingat-ingat tahun ini, 2014. Di tahun itu, ketegangan soal kalender Hijriah lagi panas-panasnya. Perbedaan pendapatnya tajam banget. Sampai akhirnya, ini mendorong Pak Agus Mustafa untuk bertindak dengan sebuah gagasan yang waktu itu kedengerannya radikal, tapi juga sangat ilmiah. Dan inilah dia solusi briliannya, astrofotografi. Idenya sederhana tapi powerful banget. Gini, kalau mata manusia itu kan terbatas, kenapa kita nggak pakai mata digital aja yang jauh lebih canggih? Kamera dengan teknologi tinggi bisa jadi penengah yang objektif antara hitung-hitungan matematis dan pengamatan visual. Cara beliau meyakinkan semua pihak tuh jenius banget. Pertama, beliau mengakui kalau ruqyat tradisional itu memang ada batasannya. Kedua, beliau tegaskan kalau teknologi ini bukan untuk mengganti tradisi, tapi justru untuk memperkuat akurasinya. Untuk membuktikannya, beliau bahkan sampai mengundang pakar astrofotografi dunia dari Prancis buat nunjukin kemampuannya. Dan inilah poin kuncinya. Teknologi akhirnya bisa ngasih bukti visual yang objektif, bukti yang selama ini ditunggu-tunggu dari metode hisab. Akhirnya, kedua metode ini bisa bersatu. Sebuah ide brilian itu nggak ada artinya kalau nggak dieksekusi kan? Dan inilah yang membedakan Pak Agus Mustafa. Beliau bukan cuma seorang pemikir, tapi juga seorang eksekutor. Dia bertekad untuk membangun langit yang satu, mengubah ide revolusionernya menjadi aksi yang nyata. Dan beliau beneran nggak berhenti di tataran ide. Beliau bergerak, melobi pemerintah, berhasil mendapatkan dana, terus meluncurkan program hibah teleskop nasional. Tujuannya apa? Standarisasi. Jadi, dengan setiap institusi kunci punya alat yang sama dan terkalibrasi, perdebatan subjektif kayak saya lihat, saya nggak lihat bisa diakhiri. Datanya jadi objektif dan bisa diverifikasi oleh siapa saja. Salah satu kontribusi teknisnya yang paling penting adalah mempopulerkan pengamatan hilal sebelum waktu maghrib.
Dengan teknologi pengolahan citra digital, timnya bisa melacak dan menangkap gambar bulan sabit beberapa jam sebelum matahari terbenam. Ini penting banget karena bisa memberikan kepastian data yang krusial bagi para pembuat keputusan, jauh sebelum sidang isbat dimulai. Sayangnya pada tahun 2021, Pak Agus Mustafa berpulang di usia 62 tahun. Tapi, Anda tahu kan, cahaya sejati itu tidak pernah benar-benar padam. Justru cahaya yang beliau tinggalkan ini semakin terang, menerangi jalan bagi generasi-generasi setelahnya. Saya suka banget analogi dari beliau ini. Beliau menggambarkannya dengan sempurna. Hisab itu ibarat peta yang ngasih tahu kita harus lihat ke arah mana. Ruqyat itu adalah perjalanannya untuk memastikan apa yang ada di peta itu beneran ada di sana. Nah, astrofotografi, gagasannya itu, adalah GPS-nya, alat navigasi paling canggih yang memastikan peta dan perjalanan kita bertemu di titik yang sama. Elegan banget cara menyatukan sains dan tradisi. Dan ini adalah bukti nyata warisannya. Visinya itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Universitas sekarang jadi pusat validasi data. Pesantren-pesantren nggak cuma mengkaji kitab kuning, tapi juga mengintegrasikannya dengan teknologi observasi modern. Anak-anak muda disiapkan jadi generasi baru ilmuwan pengamat hilal. Dan yang terpenting, organisasi-organisasi keagamaan besar sekarang memulai pengamatan bukan lagi dari posisi saling curiga, tapi dari pijakan data yang sama. Pada akhirnya, warisan Agus Mustafa itu jauh melampaui teleskop dan buku-buku yang beliau tulis. Dia berhasil mendamaikan nalar dingin seorang insinyur nuklir dengan kehangatan hati seorang sufi. Beliau seolah menunjukkan pada kita bahwa setiap piksel cahaya dari bintang adalah bukti kejujuran alam semesta terhadap hukum Tuhan. Dia mewariskan sebuah metodologi untuk persatuan. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang cukup mendalam. Kisah Pak Agus Mustafa ini kan tentang bagaimana sebuah perubahan perspektif, sebuah lensa baru, bisa menyelesaikan konflik puluhan tahun. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, perpecahan lama apalagi, baik di komunitas kita maupun di dunia, yang mungkin bisa dijembatani, kalau saja kita semua bersedia untuk menemukan dan menggunakan lensa yang baru.